Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan sedikit renungan buat kalian. Kisah kesabaran yang berbuah manis. Ketika musibah terjadi pada manusia menjadi dua golongan. Ada yang berkeluh kesah dan ada yang sabar. Orang yang berkeluh kesah mendapatkan dua musibah lagi tambahan. Kehilangan yang dicintai, apa yang dia mau, dan juga kehilangan pahala yang besar yang seharusnya dia bisa dapatkan karena bersabar. Ia mendapatkan kerugian dan terhalang mendapatkan rahmat. Keimanannya berkurang, kehilangan kesabaran, kehilangan ridho dan syukur, serta mendapatkan murka, menunjukkan kekurangan dan keterlaluan. Umar bin Khattab sempat mengatakan, siapapun yang tertimpa musibah, kemudian dia terima takdir Allah itu lalu dia ikhtiar, maka dia akan bahagia, karena mau tidak mau musibah itu sudah terjadi. Sementara orang yang tidak mau menerimanya, dia akan rugi, dadanya akan sempit, hidupnya akan susah, karena tetap musibah akan datang. Bukan berarti kalau kita bangun tidur sakit kepala, terus tiba-tiba sakitnya sembuh dengan keluh kesah. Kenapa ya? Tetap aja sama, maka solusi yang terdekat adalah sabar dan sabar. Renungi baik-baik supaya kita jangan keluar dari sabar itu. Adapun orang yang diberi taufik untuk bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah ini, lalu menahan dirinya dari sikap maupun perbuatan mengharap pahala di sisi Allah, dan ia tahu bahwa pahala yang didapatkan dengan kesabaran itu lebih besar daripada musibah yang dia peroleh. Bahkan, musibah itu suatu kenikmatan baginya, karena musibah menjadi jalan untuk meraih apa yang lebih baik dan apa yang lebih bermanfaat baginya dari masalah yang sedang dihadapi. Dan berarti ia telah melaksanakan perintah Allah dan meraih pahala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mubasyiris shabirin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa batas. Kemudian Allah menyifati mereka juga dalam firman-Nya, "Alladzina idza asabathum musibah," yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yakni segala sesuatu yang menyakitkan hati atau badan atau keduanya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ada saatnya memang. Jangan teman-teman begitu ada musibah, kenapa ya? Berkeluh kesah berarti kayak tidak menerima takdir Allah. Tetapi kita terima, tapi kalau kita bertanya, kenapa? Bisa terjadi misalnya, tujuan untuk mencari jalan keluar itu gak masalah. Tapi kalau berkeluh kesah, ini yang dilarang, karena pahalanya akan hilang. Qalu inna billah, mereka mengucapkan kami milik Allah, yakni hamba-hamba kepunyaan Allah yang diatur menurut perintahnya. Kita tidak memiliki sedikit pun dari jiwa dan harta kita. Jika Allah menguji kita dengan sesuatu daripadanya, berarti Allah yang paling penyayang di antara para penyayang telah menggunakan milik dan hartanya, tidak bisa ada yang menghalanginya. Tetapi kadang, subhanallah ya teman-teman, ada dosa yang kita lakukan tapi gak tahu bobot dosa ini dan tidak cukup dengan istighfar. Maka Allah datangkan cobaan, bisa jadi penyakit, bisa jadi gangguan orang, atau bisa jadi apa saja. Itu ternyata Allah tidak mau kita nanti di akhirat disiksa berat dengan dosa itu. Maka Allah cobakan dengan cobaan. Asalkan kita masih berada di rel di jalan Allah, gak usah khawatir. Walaupun kita merasa saya suka, saya begini, gak usah peduli dengan itu dan gak ada masalah. Mungkin gak jadi menikah sama si fulan, mungkin gak jadi usaha ini, mungkin gak jadi masuk sekolah atau masuk kuliah di sana. Selalu sangka baik sama Allah. Allah lebih tahu asal kita berada di jalan yang benar. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Anna inda qani adnibi," aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Sebaliknya, jika kita berkeluh kesah dan tidak suka, maka kita tidak akan mendapatkan bagian selain kemurkaan dan luput mendapatkan pahala. Menyadari bahwa hamba adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan faktor kesabaran yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar, maka ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan orang yang bersabar. Akibatnya, ia mendapatkan celaan dari Allah, hukuman, kesesatan, dan kerugian. Betapa besarnya perbedaan di antara dua golongan itu. Betapa kecilnya kepenatan orang-orang yang sabar dan betapa besarnya kepenatan orang-orang yang berkeluh kesah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Tidakkah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku wafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian ia berharap pahala melainkan surga." Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar ya teman-teman. Jangan pernah capek untuk menjadi sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi bahan muhasabah diri. Semoga kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.